kesan yang muncul di ruang publik itu adalah partai politik tidak menjalankan fungsi. Satu fungsi yang paling penting dari partai politik itu, Bang, edukasi politik. Bicara tentang kepentingan bagi-bagi roti itu partai-partai sekarang hari-hari ini itu paling kencang. Tapi edukasi politiknya minim, Bang. Banyak orang yang sangat pesimis. Apa iya sih seorang aktivis itu bisa buat partai? Bangun partai itu butuh ini, Bang. Jadi kalau orang bilang, wah, aktivis kalau nggak punya duit nggak bisa apa-apa. Kita pastikan PKN ini orang-orangnya nggak punya duit, tapi bisa berdiri partai. Itu adalah bagian dari 2 saripati ilmu dasar Nusantara yang selama ini hilang. Itu kami serap tuh, kami pros, ketemu 2. Satu gotong royong, yang kedua berdikari. Kalau aktivis diajak gotong royong dan berdikari nggak usah diajarin dia hatam semua bab tentang itu. Makanya PKN ketika diamanahi duduk di Senayan, yang pertama akan kami perjuangkan adalah rancangan undang-undang wawasan Nusantara untuk masuk di prolegnas dan digolkan jadi undang-undang. Itu penting. Saya sedang bersama dengan Bang Rio Rama Baskara. Bang Rio, Ya, selamat datang di podcast Bicara Santai, Bang. terima kasih undangannya. Aduh, saya khusus ya undang Abang, curi waktunya Abang nih. Karena datang kelompok kayaknya kalau nggak mampir di podcast Bicara Santai, teman-teman nggak dapat insight-insight baru, Bang. Abang datang kelompok, nggak berbagi ilmu tuh. Ilmu Jakarta tuh kayaknya lebih sakti tuh, Bang. Kira-kira gimana tuh, Bang? Jadi kalau ingat dulu masa-masa kuliah, itu ada istilah yang memang cukup familiar lah, khususnya di kalangan aktivis. Ilmu itu harus ilmiah dan ilmiah itu harus amaliyah, katanya. Oke. Jadi ilmu itu kita bisa dapat tidak hanya di jenjang kampus, bisa juga di lingkungan sekitar gitu. Itu kemudian tidak untuk konsumsi pribadi, tapi harus kita amalkan. Nah, jadi kalau kesempatan datang ke Mataram, apa yang bisa saya dapatkan di luar daerah, itu yang coba kita sharing lah kepada teman-teman di daerah. Harapannya kita harus bisa menunjukkan bahwa NTB itu tidak kalah juga. Dia bisa bertarung, bisa bersaing, dan kita siap untuk mengikuti seluruh perkembangan yang ada. Saya tertariknya diskusi sama Abang sore ini itu karena banyak yang rekom, Bang. Ayo dong ngomong Bicara Santai dengan Bang Rio. Kenapa? Karena Bang Rio ini salah seorang pendiri dari Partai Kebangkitan Nusantara. Ini kalau partai ini partainya aktivis katanya nih, Bang. Ini kira-kira gimana tuh, Bang? Partai ini adalah partai yang termuda. Saya bilang termuda karena memang usianya 28 Oktober besok itu baru 2 tahun. Oke. Kenapa kita harus mendirikan partai? Karena di partai lain kami merasa ruang untuk berekspresi ini kurang. Sehingga kami menciptakan satu ruang baru di mana ekspresi kecintaan yang itu menjadi batu bata dasar yang akan kami letakkan untuk memastikan masa depan Indonesia ini lebih baik-baik saja. Ya, makanya banyak orang yang bertanya, emang puluhan partai itu nggak cukup? Harus mendirikan partai lagi? Kalau dilihat dari background kawan-kawan yang bergabung di PKN ini kan dia juga berasal dari partai-partai yang lain. Ada ide-ide besar yang mereka miliki tapi tidak bisa teraplikasi secara sempurna di partai lain. Dari kegelisahan itu kami mencoba awalnya itu ada ruang di mana gimana kalau kita membuat partai baru. Banyak orang yang sangat pesimis. Apa iya sih seorang aktivis itu bisa buat partai? Iya. Tapi kami semua kawan-kawan pada saat itu kalau kaki ini sudah melangkah, ya sudah melangkah, pantang untuk mundur gitu. Bangun partai itu butuh ini, Bang. Kalau butuh duit, ya pasti duit. Karena itu adalah batu bata kita, bensin kita ini kan real sebenarnya. Iya. Tapi orientasi kita bukan itu. Tapi yang kita bangun ini adalah kesamaan ide dulu. Membangun partai, ide, kemudian untuk apa sih kita ke depan nih? Kalau ternyata partai ini maknanya sama dengan partai-partai lain, ya sudah gabung di partai lain aja sebenarnya. Nah, kami memiliki diferensiasi dengan partai-partai lain. Nah, sehingga dari nama Partai Kebangkitan Nusantara. Partai ini ya kendaraannya, kebangkitan ini adalah cara kita bekerja. Nusantara ini adalah ide besar kita. Nah, kami merasa perlu ada sebuah sikap bersama untuk membangkitkan Nusantara. Dalam hari ini kan dimaknai Indonesia.
Nusantara kita ambil semangatnya untuk kita bangkitkan dengan ruang yang namanya Indonesia untuk memastikan nih masa depan Saripati Nusantara yang namanya Indonesia ke depannya akan baik-baik saja. Sehingga bisa kita bilang kalau partai-partai lain ini kan punya platform yang yang menurut saya sih platformnya ada nasionalis, ada yang religius, ada yang memix itu semua nasionalis religius. Nah. Kami menempuh jalur yang berbeda. Kalau PKN apa, Bang? Namanya nasionalis kenusantaraan. Wih, ini udah kayak Islam Nusantara tuh. Berarti ini nasionalis kenusantaraan. Nasionalisme kenusantaraan. Abang posisinya sebagai wakil ketua ya? Wakil ketua umum. Saya sih kalau bangga saya dengan adanya anak NTB, tokoh NTB itu jadi wakil ketua partai. Bang Fahri, Bang Fahri Hamzah, Bang Rio Rama Baskara, TGB jadi ketua harian di Partai Perindo. Ini kan tokoh-tokoh NTB yang memang punya kapasitas karena menjadi wakil ketua partai, menjadi ketua partai itu kan bukan perkara mudah, Bang. NTB ini kan kalau dilihat dari dua simbol besar nih ada Rinjani, ada Tambora. Sehingga sosok yang mewakili pihak Rinjani ini ada yang namanya ada yang bernama Rio Rama Baskara. Sosok mewakili Tambora hari ini ada yang mewakili itu ya Fahri Hamzah. Jadi kombinasi Pulau Sumbawa ada wakil ketua umum, kemudian Pulau Lombok ada wakil ketua umum. Kebetulan dua-dua wakil ketua umum ini membidani partai yang baru. Ya. Orang NTB ini tidak kalah dengan orang-orang provinsi lain. Dia bisa berkiprah, bahkan dia bisa mendirikan partai. Partai itu katanya berat untuk didirikan. Ya, kalau dia berat untuk didirikan, kami buktinya bisa mendirikan. Makanya PKN ini membagi menjadi 3 etape. Satu, etape pertama adalah lolos verifikasi Kumham. Kami sudah mencoba itu dan terbukti lolos. Yang kedua, lolos verifikasi KPU. Baik dari verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, dan di bulan Desember tahun lalu sudah berhak kita menyandang sebagai P4. Partai politik peserta pemilu dengan nomor urut 9. Nah, etape ketiga ini yang kita maknai bahwa kita harus lolos di parlemen nasional dan parlemen daerah. Nah, sisa satu ini PR kita. Baru kita bisa memaknai bahwa rumah besar ini sudah siap tanding untuk memperjuangkan nasib rakyat ke depan. Tapi PKN agak berbeda dengan partai-partai baru yang lain. Kalau partai baru yang lain, misalkan saya sebut PSI, Gelora, ini bukan sibuk parlemen, Bang, sibuk capres. Ya coba kita lihat tuh. Gelora dukung Prabowo, PSI dukung Prabowo, PKN ini nggak mau ikutan naik bus, Bang, atau gimana? Ini unik nih. Jalan yang berbeda. Tetapi walaupun jalan ini berbeda, kami menghormati jalan kawan-kawan yang lain. Kami memilih untuk tidak ikut rame-rame dulu terhadap kontestasi copras-capres ini. Karena kami memilih untuk memastikan rumah ini, kendaraan ini, yang namanya Partai Kebangkitan Nusantara ini memiliki umur dan memiliki kepastian untuk berjuang di Senayan. Kalau kita bicara masalah copras-capres, secara personal, kader dan pengurus di seluruh Indonesia dari PKN ini akan menggunakan haknya, tetapi kami tidak membatasi dia harus ke capres tertentu hari ini, karena konsentrasinya nanti ke sana. Efek ekor jas dari pencapresan ini kan kami sebagai partai baru, atau lebih gampangnya partai terbaru dibandingkan partai yang lain, ini tidak dapat sama sekali. Sehingga konsentrasi kita akan terganggu. Kita sibuk terhadap sesuatu yang sifatnya bukan target dari partainya, target utama. Malah ini kan memutasikan isunya kejauhan. Capresnya lolos, tapi partainya tidak lolos. Nah, kami ingin buat bahwa partai kita ini akan lolos dulu, sehingga ide-ide besar kita, kalaupun nanti konsekuensinya kami harus menjadi oposisi, sudah kami siap. Dan yang paling dirindukan oleh masyarakat hari ini itu oposisi sebenarnya, Bang. Gerbong oposisi. Ya ini saya mau asumsikan sinyal-sinyal itu ya kelihatan lah dari PKN ya. Karena belum nyatain sikap nih. Anies enggak, Ganjar enggak, Gerindra enggak kan? Ya, karena kalau klasifikasi partai ini kan ada 2. Ada partai pengusung. Partai pengusung ini syaratnya itu dia sudah ada di parlemen hari ini. Kalau partai yang tidak ada di parlemen atau partai yang baru, dia hanya pendukung. Kita tidak bisa mengusung. Makanya kami mengajukan judicial review di MK untuk ingin memperjelas dulu posisi kita ini di mana. Kita partai baru, kalau kita mau mengusung kan kita tidak bisa. Kalau kita mau mendukung,
Dasarnya ini dari mana? Karena perolehan suara 2019 ini kami belum ikut. Belum ada, ya. Nah, jadi harapan kita judicial review kemarin itu bisa menjadi sarana untuk menambah hasanah berpikir secara keilmuan hukum. Walaupun endingnya judicial review itu permohonan kami ditolak. Tetapi setidaknya Prof. Saldi Isra sudah dissenting opinion menyatakan bahwa kami punya legal standing untuk mengajukan permohonan di situ. Dan PKN berada pada gerbong ya kira-kira memurnikan yang keruh nih Bang. Iya. Kan kalau orang bilang threshold 20% ini kan keruh nih Bang. Air keruh ini katanya karena dia menutup keran demokrasi. Air kalau dibiarkan nggak mengalir Bang, keruh dia. Berarti PKN berada pada gerbong untuk memurnikan itu kira-kira. Kami percaya bahwa dari sekian banyak anak bangsa, putra-putra terbaik ini, banyak yang lebih pandai, banyak yang lebih qualified dibandingkan para baca pres ini. Sehingga ruang itu harusnya dibuka selebar mungkin. Makanya kami andai permohonan itu diterima oleh MK, maka kami akan mengatakan Nusantara memanggil putra-putri terbaiknya. Di situ tentunya kami punya batu uji, kami akan mendukung siapapun capres yang memiliki wawasan kenusantaraan. Karena kalau dia tidak punya wawasan kenusantaraan, kami bisa pastikan kami tidak akan mendukung itu. Penting wawasan Nusantara ini. Nah, penting juga untuk Nusa Tenggara Barat. Karena kami tidak mungkin bisa mendirikan Partai Kebangkitan Nusantara kalau tidak ada Nusa Tenggara Barat. Oh iya. Ada satu kitab yang namanya Kitab Negara Kertagama. Oke. Ini ditemukan di Puri Cakra Negara. Posisinya ini masih di Kota Mataram. Adanya di Nusa Tenggara Barat. Yang kemudian kitab itu diselamatkan oleh seorang sejarawan Belanda. Andai kitab ini tidak pernah ditemukan, maka sudah hakul yakin Profesor Master in the Rechten Muhammad Yamin tidak akan bisa bercerita tentang Nusantara dalam rapat BPU PKI maupun PPKI. Andai kitab Negara Kertagama itu tidak ditemukan, maka kami tidak memiliki bagaimana cara melacak jejak-jejak masa lalu bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Nah, kita mencoba untuk Nusa Tenggara Barat ini kita maknai dari Bumi Gora untuk Nusantara. Iya. Dan perjuangan mengembalikan dan membangkitkan Nusantara itu dimulai juga oleh salah satunya putra daerah Nusa Tenggara Barat. Kira-kira kayak gitu Bang. Ini marketing nih. Ini saya udah setengah nih. Saking hikmatnya saya dengerin penjelasan Abang tentang partai ini. Karena memang diskusi-diskusi gini nih paduan lengkapnya itu memang ya kayak kopi, apalagi kopi panas, kemudian rokok. Karena saya memiliki kepercayaan bahwa asap rokok dan uap kopi ini lebih cepat membumbung ke langit daripada suara tangis dan air mata. Jadi kalau orang galau, nangis, itu percuma. Mending dia menikmati sajian kopi panas, rokok, kemudian dia berpikir tentang bagaimana solusi agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, bagian ini kita cut khusus, nanti dijadiin reels di Instagram, viral pasti ini. Kacau Bang. Itu sih sebenarnya Bang, yang anak muda itu tagih. Karena kesan yang muncul di ruang publik itu adalah partai politik tidak menjalankan fungsi. Satu fungsi yang paling penting dari partai politik itu Bang, edukasi politik. Bicara tentang kepentingan bagi-bagi roti itu partai-partai sekarang hari-hari ini itu paling kencang. Tapi edukasi politiknya minim Bang. PKN di jalur itu nggak Bang? Mengedukasi publik. Kita mengedukasi bukan hanya di jalur konteks politik ya, tetapi politik di covernya. Tapi dalam cover politik ini di bawahnya nih ada banyak edukasi yang coba kami tawarkan. Satu, kita membuktikan bahwa aktivis nggak punya duit tapi punya modal bisa dirikan partai. Terbukti. Jadi kalau orang bilang, wah aktivis kalau nggak punya duit nggak bisa apa-apa, kita pastikan PKN ini orang-orangnya nggak punya duit tapi bisa berdiri partainya. Jadi uang-uang itu yang milik personal itu adalah bagian dari dua saripati ilmu dasar Nusantara yang selama ini hilang. Itu kami serap tuh, kami peros ketemu dua. Satu gotong royong, yang kedua berdikari. Kalau aktivis diajak gotong royong dan berdikari nggak usah diajarin dia hatam semua bab tentang itu. Jadi orang aktivis yang bergabung di PKN ini dia ngerti bagaimana cara berdikari, dia ngerti bagaimana bergotong royong. Tidak ada yang menjadi pemilik saham dominan di PKN ini. Tidak, karena kami memastikan ya, kalau ada seseorang sahamnya dominan di sini,
maka kita bisa dipastikan juga di partai ini dikendalikan oleh pemodal. Oligarki Kami nggak itu. mau. Kami nggak Oligarki itu, Bang. PKN ini milik bersama, miliknya seluruh aktivis, miliknya rakyat Indonesia. Makanya pasca Munaslup, masuknya Mas Anas sebagai ketua umum, Iya, iya, iya. kami mencoba menawarkan ide segar bahwa PKN ini hadir menjadi pejuang suara rakyat selamanya, bukan pejuang suara rakyat musiman. Nah, siapa yang bersuara? Ya aktivis. Artinya, siapa-siapa yang bergabung di PKN itu sudah pasti dia harus menjadi aktivis pejuang suara rakyat selamanya. Tidak ada purna aktivis di sini. Berarti aktivis-aktivis yang diundang di podcast Bicara Santai berpotensi juga masuk PKN, Bang. Harusnya. Harusnya. Jadi siapapun yang ingin berjuang Heeh. bersama membangkitkan kejayaan Nusantara, harusnya rumah yang paling pas itu ya PKN. PKN. Yang banyak juga nih, Bang. Kan partai-partai yang masuk di DPR kira-kira 9 parpol ya sekarang, Bang. Ada beberapa parpol yang orang prediksi itu tidak punya power di DPR dan mengalami distrust. Orang nggak percaya, publik nggak percaya lagi kepada partai-partai ini. PKN siap nggak menggantikan mereka, Bang? Kami siap. PKN ini dihadirkan, dilahirkan, dan diperjuangkan oleh kawan-kawan memang untuk di Senayan. Kenapa saya bisa pastikan? Karena yang di Senayan itu, bayangkan aja, namanya adalah Gedung Nusantara. Iya, Artinya iya, gedungnya orang-orang kebangkitan Nusantara. Oh, Sudah iya. disiapkan di sana. Cuman saya tertarik dengan tanggal pendirian. Iya. Tanggal 28 Oktober. Oke. Sumpah Pemuda tuh, Bang. Sekomitmen apa partai PKN ini untuk selalu membersaya anak muda? Karena anak muda ini katanya kalau kamu mau masuk partai politik harus punya uang. Anak muda nggak punya uang, Bang. Kalau kamu mau memimpin, kamu harus punya pengalaman. Anak muda nggak punya pengalaman. Beda orang tua sama orang muda itu kan cuma satu. Orang tua pernah muda, orang muda belum pernah tua. Sisanya adalah keadaan yang membentuknya. Jadi anak muda, walaupun secara usia dia kalah sama orang tua, Iya, iya. tetapi pengalaman belum tentu dia kalah. PKN ini dari tingkat nasional, tingkat pusat ya, sampai kepada tingkat cabang, kabupaten kota. Itu kalau kita bisa bilang itu hampir lebih dari 50% diisi orang-orang muda. Diisi oleh fresh graduate ini. Karena kenapa? Hanya anak-anak muda yang siap berjibaku, hanya anak-anak muda yang siap bertarung, yang energinya selalu terbarukan untuk menyuarakan tentang kebangkitan Nusantara. Paling gampang gini deh, kita kan dari dulu, dari kecil ya, sampai sekarang ini kan kayaknya belum pernah diamandemen tuh. Nenek moyangku orang pelaut katanya. Iya, iya, iya. Kalau kita mau bilang nih nenek moyang kita orang pelaut, kita ambil contoh saja orang Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan, bayangkan jejaknya itu tergambar sampai ke Madagaskar. Iya, iya, iya. Kemampuan apa yang mereka miliki pada saat itu? Mereka tidak punya map, ya. Mereka tidak punya Garmin, mereka tidak pakai Google Earth, tidak pakai Google Map ya tadi ya. Tapi ada keilmuan di mana dia bisa menjelajahi luasnya samudera pada saat itu. Artinya, kalau keilmuan itu diteruskan, maka bisa jadi Indonesia hari ini adalah negara penghasil kapal induk terbanyak di dunia. Tetapi kan ini dimandekkan begitu saja. Yang kedua, Borobudur, candi yang ada di Nusantara, baik candi Hindu maupun candi Buddha. Kalau saya tidak menarik untuk dibahas segi keagamaannya, tetapi segi ilmu pengetahuannya. Borobudur itu betapa presisinya di tengah Pulau Jawa. Benar. Nggak mungkin dari ujung Pulau Jawa itu ya, dari Banten sampai ke Banyuwangi dipakai meteran untuk mengukur, oh ya sudahlah, Di sini. di sini. Ada keilmuan yang luar biasa, tapi ilmu itu kemudian tidak pernah dikembangkan. Kalau Yusril lihat itu di setiap candi itu kan ada relief, gambaran-gambaran itu ya. Itu kan sebuah skenario yang ditulis betapa sangat presisi di situ. Batu diukir, belum lagi kalau senjata itu keris, berarti kan ada ilmu metodologi. Tapi itu kan tidak dikembangkan, malah kita ini bangga ngambil ahli dari luar. Andai kata itu dikembangkan, maka Nusantara yang hari ini bernama Indonesia ini pasti berjaya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen itu sudah disebutkan di
Indonesia itu ada 250 Zelfbesturlandscapen, 250 daerah istimewa. Kita ini kan hanya mengenal daerah-daerah kehususan itu hanya DKI Jakarta, Aceh, dan otonomi khusus yang dimiliki Papua. Padahal jauh di antara tiga itu kita punya 250. Tapi kan nggak pernah terbongkar sejarah ini. Makanya PKN ketika diamanahi duduk di Senayan, yang pertama akan kami perjuangkan adalah rancangan undang-undang wawasan Nusantara untuk masuk di prolegnas dan digolkan jadi undang-undang. Itu penting kalau menurut saya karena kita ada semacam loss identitas. Ya, generasi muda ini khusus untuk anak muda sih, Bang. Yeah. Anak muda itu kenapa dia tidak punya nasionalisme, rasa kecintaan yang kuat terhadap keindonesiaan? Karena tadi loss identitas, Bang. Kita ini selalu diceritakan tentang peperangan. Peperangan ini banyak sekali nih Indonesia ya. Tapi peperangan yang diceritakan ini kebanyakan kalahnya. Sehingga bagaimana orang kalah akan menumbuhkan kepercayaan diri. Coba lihat bangsa-bangsa luar Amerika, Cina, Korea, atau Jepang ya. Di film-filmnya Dia cerita, itu tentang kemenangan bangsanya. Sehingga kalau bangsanya menang, maka pride-nya, kebanggaannya akan tumbuh. Oke. Kita ambil contoh saja. K-pop itu, Korea. Kesannya biasa-biasa aja. Orang nari, nyanyi, joget-joget itu biasa aja. Tetapi negara mengambil peran di situ bahwa K-pop itu sebagai sebuah identitas. Oke. Nah, Indonesia kurang ke situ. Sehingga identitas kita ini kan kita apapun masuk dari luar kita terima tanpa difilter. Nah, filter yang paling efektif untuk Indonesia ini yaitu Undang-Undang Wawasan Nusantara tadi. Rancangan Undang-Undang Wawasan Nusantara itu menjadi filter yang mudah-mudahan kalau diamanahi kita duduk di parlemen, kita akan perjuangkan. Itu prioritas utama untuk diperjuangkan. Karena ketua umum terdahulu, Pak Gede Pasek Suardika, ketika di DPD itu, dia adalah orang yang menahodai adanya rancangan itu. Tapi, ya namanya DPD, fungsinya dia ini kan tidak ikut membahas nih. Kalau di kampus kan kita bisa paham nih. Fungsi-fungsinya Fungsi ini. Nah, Iya. DPD ini hanya bisa mengusulkan, tetapi kemudian tidak diketok di situ. Nah, PR-nya adalah kalau kita duduk itu yang pertama kali kita perjuangkan. Iya. Saya keingat sama Pak Gede Pasek ya. Pernah dulu satu forum di Bali, di UNUT, beliau diundang sebagai pembicara dan saya moderatorin pada saat itu. Dan beliau memang punya gagasan luar biasa tentang bagaimana kita memandang Indonesia itu tidak tendensius pada hal keagamaan, identitas keagamaan maksudnya. Ya. Beliau punya pandangan yang sangat plural tentang generasi dan itu mungkin yang terinstall di dalam PKN. Ya. PKN berdiri 28 Oktober 2021. Ketua umumnya itu adalah Pak Gede Pasek Suardika. Orang dari Pulau Bali. Kalau dulu itu disebut dia Sunda kecil. Oke. Bali, NTB, NTT kan Sunda kecil. Ketua umumnya orang Sunda kecil, Provinsi Bali, namanya Gede Pasek Suardika. Wakil ketua umumnya orang Sunda kecil juga, dari NTB, namanya Rio Ramabaskara. Wakil ketua umum duanya juga itu ada namanya Geri Hukubun, orang Maluku. Nah, dibandingkan tiga nih, Pak Pasek agamanya Hindu. Oke. Saya agamanya Muslim. Geri ini agamanya Kristiani. Kristen. Artinya, menyoal masalah identitas keagamaan di PKN ini sudah selesai. Oke. Kita sudah selesai membahas itu, bahwa itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Yang diperdebatkan adalah ruang-ruang dialektika terkait ide, terkait gagasan, sehingga ide dan gagasan ini kita akan jadikan modal dasar kita bagaimana ke depan gitu. Kami rindu suasana di mana perdebatan orang-orang zaman dulu dalam rapat BPU PKI, dalam rapat PPKI, itu anak muda semua. Yang punya identitas yang jelas, yang dengan berbagai macam background, berbagai macam ide, tapi setelah itu mereka bisa berkumpul karena punya ide yang satu tentang Indonesia. Tentang Indonesia. Tentang Indonesia. Mereka bacaannya kuat, Bang. Bacaannya kuat. Contoh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu kecil sangat mencintai sastra. Iya. Begitu besar dia kuliah di Fakultas Hukum. Nah, makanya predikatnya dia Master in Rechten di situ. Tapi dia menggemari sejarah. Oke. Nah, dia adalah pribadi yang kompleks. Begitu juga dengan Profesor Supomo, ahli hukum otonomi daerah dan adat di situ. Dia seorang profesor, seorang Master in Rechten, dia juga pengacara di situ. Dia menguasai hukum adat, tetapi dua orang, saya ambil contoh nih, dua orang Master in Rechten ini memilih menekuni
cara untuk memperjuangkan idenya menjadi seorang politisi. Ya, ya. Sehingga tidak haram kemudian seorang yang menyukai sastra, seorang yang menyukai sejarah, seorang yang menggeluti ilmu hukum untuk menjadi seorang politisi. Ya, dan siapapun yang punya gagasan dan ide kita dorong untuk masuk ke ruang politik, termasuk membersamai perjuangan dari Partai Kebangkitan Nusantara. Kira-kira begitu Bang ya? Amin. Iya, 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 iya. Ini terakhir banget Bang. Saya senang ya diskusi sama Bang Rio ini, saya sampai cepat banget habisnya ini. Saya terhanyut ya dengan penjelasan beliau tentang bagaimana identitas dan kenusantaraan itu dikembalikan dan dibangkitkan. Itu paling penting. Bang, terakhir Bang. Bicara tentang partai politik, bicara tentang anak muda, apa peran strategis yang bisa dilakukan oleh PKN untuk benar-benar mengawal ya anak muda ini sehingga gagasan besar mereka bisa ditampung? Karena kebanyakan partai politik ini, anak muda ini hanya dieksploitasi musiman Bang. Sekali 5 tahun, habis itu ditinggalkan. Makanya itu, pasca Munaslup kami memiliki satu gagasan yang kita sampaikan bahwa kita harus menjadi pejuang suara rakyat selamanya. Anak muda kalau ingin masa depan Indonesia itu baik-baik saja, Oke. bergabung di dalam saf kebangkitan Nusantara. Hanya itu kuncinya. Hanya itu Bang. Hanya itu. Tidak ada pilihan lain. Mau bicara tentang memajukan sejarah Indonesia, gabungnya di PKN. Mau bicara memajukan teknologi Indonesia, baik masa lalu kita ambil gitu, untuk kita gunakan ke depan, gabung ke PKN. Mau berbicara tentang apalagi keilmuan-keilmuan terdahulu, membicarakan sejarah-sejarah terdahulu, membicarakan ilmu politik gitu ya, baik dari dulu sampai sekarang, lebih bagus gabung ke PKN. Saya jamin di PKN ini steril dari kepentingan-kepentingan oligarki. Pembelajaran penting adalah anak muda itu jangan terlalu dekat sama oligarki. Itu kuncinya. Sehingga kami menawarkan antitesis dari oligarki adalah meritokrasi. Persis. Itu yang kita tawarkan. Iya. Tidak ada yang bisa membantah Ketua Umum hari ini, Mas Anas Urbaningrum, telah melaksanakan meritokrasi semenjak dia ada di rumah terdahulunya. Iya, iya, iya. Dan itu yang akan kita terapkan ulang di sini. Dan kita tetap menginginkan adanya proporsionalitas itu. Meritokrasi itu proporsionalitas dalam posisi-posisi strategis. Ya, jangan sampai jabatan-jabatan strategis itu diambil alih oleh orang yang bukan ya background itu Bang. Betul. Kira-kira seperti itu. Dan saya terima kasih banyak Bang Rio. Saya senang ya, ini bentuk dari komitmen PKN untuk memberikan edukasi politik, mampir di podcast Bicara Santai. Benar Bang? Walaupun bicara santai, materinya juga tidak santai. Materinya berat. Ini tanpa skrip teman-teman. Jadi saya hadang di depan Bang. Kita bicarain ini. Oh gitu Dinda ya. Oh ya aman sudah kalau gitu. Oke, teman-teman semua, saya Yusril Zamahendra bersama dengan seorang intelektual, aktivis, dan sekarang mengambil jalur politik. Bang, ikut di NTB 1 berarti Bang? Di NTB 2, NTB 2 di Cek. Pulau Lombok. Pulau Lombok. Di 4 kabupaten 1 kota. Nomor urut berapa Ada Bang? nomor urut 1 Partai Kebangkitan Nusantara, nomor urut 9. Ini adalah ikhtiar saya sebagai sebuah anak bangsa untuk mengembalikan kejayaan masa lalu, untuk kita pastikan ke depan kita akan berjaya. Makanya saya punya tagline saya, dari Bumi Gora untuk Nusantara. Saya lahir dan besar di Bumi Gora untuk bisa berkiprah bersama di Nusantara. Widih. Nanti Bang kalau udah naik kapal Bang, jangan lupa podcast Bicara Santai. Amin. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang, sana Bang. Iya.